dengan Bapak siapa di sini? Bapak Niko, Mas. Oke, Pak Niko. Baik Pak, di sini kedatangan saya akan edukasi pengelolaan air bersih untuk rumah tangga. Baik, perkenalkan saya Rifki dari program studi S1 Keperawatan dari Universitas Jenderal Mayani Yogyakarta. Baik Pak, di sini saya akan mengedukasi. Apakah Bapak pernah permasalahan air bersih di rumah tangga? Kalau untuk di rumah saya itu ini Mas, airnya itu kurang Mas. Jadi buat nyuci piring, makan itu harus diirit. Oh, diirit. Iya Mas. Jadi itu sumber airnya dari mana? Kalau sumber air di sini saya ini Mas, diambil dari sungai langsung. Ngambil dari sungai. Iya. Berarti ngambil dari sungai itu gimana Mas? Ngambilnya itu apakah ada langsung selang ke rumah atau ngambil pakai ember apa gimana gitu? Bawa pakai ember sih Mas. Pakai ember. Iya, bawa ke rumah pakai ember. Wah, bagus juga ya Pak. Oke, mungkin saya akan edukasi. Bapak pernah nggak mendengar air bersih itu bagaimana? Belum pernah dengar sih Mas. Belum pernah. Iya. Keluarga pernah ini nggak air bersihnya terkena penyakit setelah menggunakan air itu untuk minum, untuk mandi atau gatal-gatal itu pernah? Oh, waktu itu anak saya pernah gatal-gatal Mas. Oh, gatal-gatal. Iya. Oke. Nah Pak, saya sedikit jelaskan ya. Untuk air bersih itu adalah air yang terkontaminasi fisik, kimia dan biologis sehingga aman digunakan. Nah, kalau Bapak tadi kan airnya masih dari sungai. Iya. Jadi kan air dari sungai itu bisa membawa bakteri dan sehingga bisa membuat anak Bapak gatal-gatal. Nah, apalagi untuk pengelolaan air bersihnya Bapak tidak dilakukan di rumah gitu, untuk mandi, untuk masak, untuk makan, apa segala macam gitu. Nah, jadi Pak, saya akan berikan tips penggunaan air bersih di rumah. Gimana itu Mas? Ada beberapa tips dari saya. Yang pertama itu rebus air sebelum diminum untuk membunuh bakteri Pak. Nah, jadi untuk kita minum atau makan, nah bisa harus direbus supaya membunuh bakteri itu. Nah, terus yang kedua itu air bersih gunakan sumur bor atau air pump. Nah, jadi semisal kedepannya ada sumur bor atau pump, nah itu Bapak lebih bagus ikut serta nyambung aja gitu ya, nyambung gitu. Jadi jangan dari air sungai terus. Nah, semisal ada yang air sungai itu dikelola dengan baik, nah itu bagus Pak. Jadi sehingga bakteri-bakteri inilah tidak menular sehingga tidak ada gatal-gatal gitu. Nah, yang ketiga, pastikan tempat penyimpanan air itu bersih Pak. Nah, jadi kalau tempat air bersih itu tidak bersih, jadi itu yang bisa bikin gatal-gatal. Nah, di situ nanti ada jamur atau ada bakteri-bakteri di situ. Kan kotor air dari sungai. Gitu. Nah, jadi pastikan tempatnya bersih gitu. Nah, mungkin apakah ada yang ditanyakan mengenai pengelolaan air bersih Pak? Enggak ada sih Mas. Nah, nanti semisal ke depannya di sini ada sumber bor atau air pump yang masuk, dan Bapak bisa ikut gabung. Jadi sehingga air untuk rumah tangga Bapak bersih gitu. Baik Mas, baik. Oke, baik itu aja ya Pak sekiranya. Terima kasih telah memberikan waktunya. Oke, sekian, terima kasih Pak. Iya.